Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial tentang Microsoft Project. Nah, pada tutorial Microsoft Project kali ini itu masih lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu Microsoft Project Part 52, Part 53 dan Part 54 tentang pembuatan sebuah master schedule. Nah, untuk tutorial kali ini master schedule-nya akan saya fokuskan pada cara membuat sebuah list atau daftar nama-nama pekerja, alat, dan juga bahan di tampilan resource sheet. Jadi di resource sheet ini itu adalah list atau daftar-daftar pekerja apa saja sih yang akan digunakan, atau tenaga kerja apa saja sih yang akan digunakan di sebuah proyek, material, nama-nama material atau bahan apa saja sih yang akan digunakan juga di proyek, dan juga nama alat apa saja sih yang akan digunakan di proyek. Nah, nanti data-data ini akan, setelah teman-teman input seperti ini, akan digunakan pada penginputan resource name di Microsoft Project, sehingga nanti data resource name ini akan dihitung otomatis oleh Microsoft Project berdasarkan inputan kita yang akan disinkronisasi dengan sebuah durasi di Microsoft Project, sehingga akan membentuk sebuah RAB atau cost di Microsoft Project. Nah, untuk resource sheet ini nama-namanya dapat dari mana? Nama-nama ini dapat dari RAP atau Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek, di mana RAP ini adalah hasil analisa dari RAB. Nah, di data RAP ini sudah cukup lengkap, di mana di sini terdiri dari tenaga kerja. Jadi di sini sudah dirincikan tenaga kerja apa saja sih yang dibutuhkan di proyek, misalnya pekerja, tukang kayu, tukang batu, hingga mandor. Kemudian alat, bahan-bahan atau material apa saja sih yang digunakan di proyek, misalnya kaso, balok, papan, multiplex, gipsum, bata merah, pasir, kerikil, dan juga alat apa saja sih yang digunakan di proyek, misalnya molen, cor. Dan juga di sini di RAP sudah ada namanya profit atau overhead yang akan diperoleh atau direncanakan untuk didapat untuk setiap masing-masing item pekerjaannya. Nah, nanti data-data ini diinput menjadi sebuah list atau daftar di resource sheet seperti ini. Jadi untuk langkah awalnya saya buat Microsoft Project. Anggap saja teman-teman sudah mengikuti video saya di part 52, part 53, dan part 54. Teman-teman sudah masuk ke tahap predecessor. Jadi saya anggap teman-teman sudah berlatih menginput data RAP ini yang sudah saya kasih hingga tahap predecessor dan jalur kritis. Sekarang saya akan lanjutkan pada resource sheet. Jadi teman-teman klik di task, kemudian resource sheet, maka akan terbuka layarnya seperti ini, kosong. Nah, di resource sheet ini langkah pertama yang teman-teman input yaitu apa? Pertama adalah teman-teman input dulu resource name. Resource name itu adalah sebuah daftar nama-nama sumber daya yang akan digunakan. Ini adalah daftar nama-nama sumber daya yang akan digunakan. Jadi resource sheet ini diinput semuanya berdasarkan data RAP. Jadi teman-teman input saja nama-nama di RAP seperti pekerja, tukang kayu, tukang batu. Untuk tenaganya, untuk materialnya, kaso, balok, ini disesuaikan, diinput semua seperti saya contohkan. Pekerja di sini saya input saja seperti ini, kosong. Pekerja, tukang batu, tukang kayu. Jadi teman-teman input saja, gak usah dihiraukan. Ini akan terisi otomatis, tetapi ini dihiraukan dulu. Teman-teman fokus input semua resource name sampai selesai. Kemudian tukang besi, tukang cat, tukang listrik, tukang besi, tukang cat, tukang listrik. Nah, kemudian misalnya apalagi kepala tukang, mandor, kemudian kaso 5/7, tukang, mandor, kaso 5/7, kemudian balok 6/12, 6/12,
Nah, ketika teman-teman sudah menginput dari balok 6/12 hingga selesai, yaitu hingga profit. Nah, di sini hingga terakhir yaitu hingga profit. Semua ini data-data ini kan diinput. Semuanya dari input, dari tenaga hingga terakhir semuanya. Nah, seperti ini sudah diinput. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap tipe. Nah, setelah teman-teman input ini kan nanti otomatis di tipe ini akan menjadi work semua. Nah, ini barulah kita masuk ke tipe. Kita akan tentukan tipenya apa. Nah, jika teman-teman klik di sini, tipe ini akan terbagi menjadi 3, work, material, dan cost. Nah, tipe ini itu adalah jenis atau kategori sumber daya yang akan digunakan. Jadi kategori sumber daya yang akan digunakan itu kan tadi terdiri dari 3, yaitu work, material, dan cost. Nah, untuk menentukan sebagai work itu adalah kalau masuknya tenaga kerja seperti tukang, kepala tukang, tukang batu, tukang besi, itu masuknya kita pilih tipenya tipe work. Kemudian jika itu namanya adalah resource name-nya itu adalah semen, pasir, kayu, itu atau nama-nama material kita masukkan di sini sebagai tipe material. Nah, kemudian jika resource name itu bukan merupakan sebuah tenaga kerja atau bukan sebuah material, maka kita kategorikan menjadi cost. Nah, cost ini bisa terdiri seperti uang keamanan proyek, tiket transportasi karyawan, mobilisasi dan demobilisasi itu masuk ke cost, dan juga misalnya profit dalam sebuah proyek itu biasanya saya masukkan ke dalam cost. Nah, setelah teman-teman paham tentang perbedaan work, material, dan cost, baru kita tentukan di tipe ini. Pekerja kan termasuk tenaga kerja, berarti kita pilih work. Kita pilih work, tukang kayu work, tukang batu work, tukang besi work, tukang cat, tukang kepala tukang, mandor, ini masuk work. Kemudian paku ini kan bahan atau material, kita pilih jadi material. Papan 3/20 jadi material. Nah, kemudian teman-teman juga bisa cara cepatnya bisa diderak seperti ini, karena material ini sampai air. Nah, ini kita tentukan dari mulai paku 1/5, 1 in sampai 5 in sampai air ini masuk material. Kita pilih ini tipenya menjadi material. Kemudian untuk mobilisasi itu kan di sini masuknya ke alat. Nah, alat ini kan bukan termasuk material ataupun tenaga kerja, sehingga jika bukan termasuk material atau tenaga kerja, maka masuknya ke dalam cost. Maka kita pilih di sini cost. Kemudian alat meloncor juga masuk peralatan, bukan termasuk material dan tenaga kerja, makanya kita masukkan ke cost. Dan juga profit. Nah, profit ini juga kan bukan termasuk material ataupun tenaga kerja, sehingga kita masukkan ke dalam cost. Jadi kita masukkan ke dalam cost. Nah, jika teman-teman sudah menentukan tipenya untuk nama-nama resource ini atau resource name ini, kita lanjut ke kolom material. Nah, kolom material ini itu hanya digunakan untuk tipe material. Jadi kolom material ini hanya digunakan untuk tipe material. Ini tidak bisa diinput untuk tipe work ataupun tipe cost. Jadi tidak bisa diinput untuk tipe work atau cost, karena material ini adalah nama satuan atau unit material yang digunakan. Nah, kita contohkan kenapa tidak bisa diinput dalam work atau cost. Nah, ketika di sini item atau tipenya itu work, kita klik di sini, kita klik apapun itu tidak akan muncul tulisannya. Klik lagi di sini tidak akan muncul tulisannya, tetapi ketika kita input di material ini akan muncul. Nah, akan muncul gitu kan. Nah, jadi material ini emang dikhususkan untuk tipe material penginputannya. Nah, ketika kita cost juga klik di sini, kita input tidak akan muncul tulisannya. Kita klik lagi di sini, kita tulis di keyboard angka apa saja tidak akan muncul ketika kita memilih tipe cost, karena material ini hanya fokus untuk menginput satuan atau unit di tipe material. Nah, material ini inputannya disesuaikan dengan nama-nama satuan untuk masing-masing material. Misalnya di sini saya contohkan kaso, satuannya di sini meter kubik, sehingga kita inputkan di sini
meter kubik. Kemudian papan itu masuknya apa? Satuannya, nama satuannya meter kubik. Kayu dolken batang. Jadi kita input saja di sini meter kubik, batang, kemudian kaso meter kubik, kayu dolken itu masuk satuannya batang, meter kubik, lembar, batang, lembar. Untuk multiplex bata merah itu masuknya satuannya itu buah gitu kan. Nah, ini diinput saja sama teman-teman sampai selesai semua diinput sesuai dengan data RAP ini. Nah, ketika sudah teman-teman input semua seperti ini untuk satuan atau unit khusus untuk material, kemudian kita lanjut ke inisial. Nah, inisial ini sebenarnya hanya untuk menyingkat nama-nama resource atau singkatan resource. Penyingkatan nama-nama ini hanya untuk penyingkatan nama-nama. Misalnya tukang batu bisa disingkat TB, semen disingkat S. Ini bebas untuk nama penyingkatannya itu. Tetapi ketika kita menginput di sini kan inisial biasanya otomatis akan terinput oleh Microsoft Project. Misalnya pekerja diambil huruf paling depan saja, huruf paling depannya saja yaitu P, T. Ini bisa kita rubah, misalnya pekerja jadi P, RJ itu misalnya, tukang kayu TK itu TB. Ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini tidak ada aturan bakunya untuk inisial. Nah, inisial juga ini sebenarnya hanya untuk penyingkatan nama. Ketika teman-teman juga tidak ingin menginput inisial, itu tidak apa-apa. Ini tidak berpengaruh terhadap penginputan kita saat menginput atau menentukan RAB. Kita bisa hapus seperti ini, blok seperti ini, kemudian delete, ini akan terhapus seperti ini. Ini tidak diisi pun tidak apa-apa gitu kan, karena ini hanya inisial. Ketika teman-teman ingin diinput ya boleh gitu kan. Ketika tidak ingin diinput atau ingin dihapus ya tinggal klik di sini delete gitu kan. Ini boleh dihapus. Biasanya saya nggak pakai, ini saya hapus. Kemudian untuk grup. Nah, grup ini juga hampir sama dengan inisial, tetapi ini hanya untuk mengelompokkan beberapa resource ke dalam beberapa grup. Misalnya pekerja listrik, tukang listrik, mandor, tim Pak Reja, surveyor, asisten surveyor, alat tedolit itu tim Pak Diki, ekskavator, bulldozer, grader, dump truck, sewa alat dari PT ABC itu kita juga yang menentukan. Misalnya ini pekerja ini, atau misalnya paku, ini beli dari toko biasa, grupnya itu berarti toko biasa. Papan salah toko Bapak A, balok toko Bapak A. Nah, ini ditentukan setelah teman-teman hanya untuk mengelompokkan. Dan ini juga ketika teman-teman tidak isi pun tidak masalah. Jika teman-teman tidak isi juga, tinggal teman-teman blok saja kemudian delete. Dan ini biasanya inisial dan grup ini jarang saya gunakan, jadi saya biasanya kosongkan. Nah, setelah itu baru kita masuk, yang penting ini adalah di max. Max ini atau max unit, namanya ini kan adalah max unit. Nah, max unit ini adalah jumlah maksimum penggunaan untuk resource tipe work. Nah, di sini tipe work dalam setiap durasi waktu tertentu. Pengisian datanya bisa dalam bentuk persen ataupun nominal angka biasa. Nah, untuk maksimum unit ini hanya untuk work. Tadi kan untuk material itu hanya untuk material, sedangkan untuk max unit ini hanya untuk work. Untuk material dan cost itu tidak bisa. Kita contohkan, saya ketika ini tipenya material, saya klik di unit, kita tulis di keyboard angka berapa saja, ini tidak akan keluar. Nah, klik di sini, kita tulis angka berapa saja di keyboard, ini tidak akan keluar. Sama juga ketika kita klik di cost, itu tidak akan keluar kalau unit. Nah, ini hanya akan keluar untuk work saja. Ini adalah untuk menentukan jumlah berapa sih tenaga kerja yang kita butuhkan di sebuah proyek gitu kan. Nah, untuk menentukan ini kan di sini max unit ini bisa dalam bentuk persen ataupun nominal angka biasa gitu kan. Nah, di sini kan bentuknya angka biasa.
Kalau misalnya pas tiba-tiba di Microsoft Project teman-teman itu bentuknya persen seperti ini. Nah, bentuknya persen seperti ini. Itu biasanya saya tidak menggunakan persen karena jumlah tenaga kerja kan umumnya dihitung dalam jumlah satuan atau nominal biasa. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu kan. Tapi kalau 100%, 50% orang itu kan susah gitu kan. Nah, biasanya kalau teman-teman tampilannya persen ini dirubah saja menjadi bentuk nominal. Caranya klik file, option, kemudian di sini pilih schedule. Kemudian di schedule ini showing schedule message untuk show assignment unitnya ini dirubah dari percentage menjadi desimal. Nah, ketika kita memilih desimal kemudian oke, nah mark unit ini akan berubah menjadi angka nominal. Nah, biasanya penggunaan atau penginputan mark unit ini saya biasanya menggunakan nominal. Jika teman-teman menggunakan persen pun tidak apa-apa, tetapi saya lebih senang menggunakan nominal karena seperti saya yang sampaikan sebelumnya, pekerja itu kan biasanya dihitung 1 orang, 2 orang, 3 orang, bukan 10% orang, 20% orang gitu kan. Nah, biasanya saya menggunakan angka nominal. Lalu pertanyaannya, bagaimana mengisi nilai mark unit ini gitu kan? Angka ini didapat dari mana? Nah, ketika kita melihat RAP untuk work atau tenaga itu kan sudah ada total kerjanya. Di sini misalnya pekerja itu total di pekerjaan persiapan itu ada 12 orang. Bahkan di sini juga sudah ada kumulatifnya. Untuk pekerja itu totalnya 448 orang. Tukang kayu adalah 50 orang, tukang batu 74 orang. Apakah data ini yang akan dimasukkan? Itu bisa saja, tetapi ini terlalu besar sebagai contoh. Nah, karena mark unit ini adalah jumlah maksimum penggunaan resource tipe work dalam setiap durasi waktu tertentu. Nah, sebagai contoh, tanggal 3 Desember 2019, tukang batu bekerja 6 orang, 4 September 3 orang, di sini bukan 3, tetapi misalnya di sini 5, tanggal 5, di sini tanggal 6. Nah, untuk tanggal 5 misalnya 10 orang, dan tanggal 6 adalah 5 orang. Sedangkan di RAP ini kan dijumlahkan semuanya. 2 tambah 2, 4. Nah, 2, 6, 2, 3, 1, 1, 16. Ini adalah total. Kalau kita jumlahkan, 6 tambah 3 itu 9, 9 tambah 10 adalah 19, 19 tambah 5. Itu kan totalnya berarti 24. Nah, ini sama, kalau di RAP itu ini adalah angka total dari semua pekerja. Pekerja 448 itu adalah total seluruh pekerja. Kalau kita jumlahkan dari semua item pekerjaannya itu. Nah, sama seperti ini, kalau kita jumlahkan berarti ada 24 orang. Tetapi untuk mark unit ini bukan total keseluruhan, tetapi maksimum atau jumlah maksimum, bukan jumlah total. Jadi misalnya 6, 3, 10, 5, emang kalau ditotalkan dari tanggal 3 sampai tanggal 6 September itu adalah 24 orang, tetapi maksimum penggunaan dari 4 hari ini yaitu tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ini yang terbesar atau termaksimum berapa? Yaitu 10. Nah, makanya kita isi 10 gitu kan. Jadi untuk mengisi mark unit ini adalah nilai total maksimum yang digunakan oleh tenaga kerja. Nah, karena mungkin teman-teman ketika lihat RAP ini bingung maksimum unitnya berapa itu. Nah, teman-teman silakan isi di sini satu aja dulu. Nah, mark unit ini ketika teman-teman bingung mengisi berapa sih totalnya, karena kan ini jumlah total bukan jumlah maksimum pekerjanya seperti ini gitu kan. Nah, teman-teman isi saja satu dulu semua, nanti ini akan diisi atau disesuaikan setelah teman-teman menginput sebuah resource name. Nanti akan kelihatan ketika teman-teman menginput resource name itu bisa kita rubah-rubah angka di sini mark unit ini. Nanti akan saya jelaskan pada tutorial selanjutnya untuk merubah mark unit ini berdasarkan setelah kita menginput sebuah resource
name di tracking gun. Nah, biar teman-teman nggak bingung, kita fokuskan dulu mark unit ini menjadi 1. Nah, nanti bakal tetap ketika teman-teman angka 1 ini nanti bakal over allocated kelebihan sumber daya. Itu tidak apa-apa, nanti bakal kita sesuaikan setelah teman-teman menginput semua data dan resource name. Nah, kita inputkan 1, setelah teman-teman menginputkan mark unit ini 1, kita masuk ke standard rate. Nah, standard rate ini adalah harga standar atau harga reguler, bukan merupakan harga lembur ketika itu diinput untuk tipe work. Dan harga standard rate ini adalah harga per unit atau satuan bahan material. Jadi standard rate ini dipakai hanya untuk 2, untuk tipe work dan tipe material, bukan untuk tipe cost. Jadi standard rate ini ketika kita lihat di sini, ini kan akan terinput secara otomatis 000 seperti ini ketika kita menginput resource name. Nah, ini hanya bisa diinput untuk work dan material. Ketika kita lihat di cost, ini akan kosong. Nah, jadi kita fokus untuk standard rate ini hanya untuk tipe work dan material. Nah, untuk tipe work di sini akan selalu ada per satuannya di sini. Persatuannya bisa day, bisa hari, bisa day atau hari, bisa juga per jam atau hour, bisa juga per minggu atau week. Nah, sedangkan untuk material ini tidak ada angka pernya, itu kan hanya Rp sekian, tidak ada. Kalau di sini kan untuk work ini kan ada Rp sekian per hari, per jam gitu kan. Nah, ini kita cara menginputnya seperti apa? Pekerja upah hariannya, jadi standar rate ini adalah upah harian atau upah reguler harga standar. Itu kita lihat kita lihat RAP di analisa upah. Nah, analisa upah seperti ini. Untuk pekerja atau asisten tukang atau kenek, nah ini harga hariannya ini 75.000 per hari. Nah, yang dipakai kan yang ini pembulatan. Kita masukkan saja di di Microsoft Project ini. Pekerja 75.000 per, jangan lupa pakai per. Kalau ini kan hari, maka D, per day. Nah, jadi tulisannya akan gini. Kalau kita tulis 75.000 aja, ini langsung otomatis jadi hour, per jam. Jadi harus kita tulis berbarengan dengan harinya. Saya contohkan lagi. Untuk tukang kayu 90.000. Nah, di sini berarti 90.000 per hari. Hari itu day. Nah, seperti ini. Kemudian tukang batu 90.000. Nah, ini juga kita input, jangan 90.000 aja, nanti di sini per HR ini bukan hari ya, tapi hour, jam. Nah, kalau kita tidak menginput per D, itu akan langsung otomatis HR. Nah, jadi kalau kita rubahnya 90.000 per D. Terus tukang besi 90.000 per D, jangan lupa ada per D nya. Tukang cat 90.000 per D, per hari. Kepala tukang itu 95.000 per hari. Mandor 110.000. Berarti 95.000 per D. Ini 100 tadi 110.000. Ini sini 110.000 per D. Nah, seperti ini untuk penginputan standar rate untuk tipe work harus ada per D atau per hari. Nah, untuk men-setting nilai mata uangnya itu bisa kita setting di sini, file, option, kemudian di display ini kan ada simbol. Nah, ini Rp. Nah, karena kita ingin menggunakannya dalam satuan rupiah, maka kita di sini currency-nya pakai IDR. Kalau teman-teman pakai euro, nah sini kan euro. Terus juga desimal di sini kan karena Microsoft Project ini maksimum angka di belakang koma itu hanya 2. Nah, 0, 1, 2. Nah, tidak bisa lebih, hanya ada 2 angka di belakang koma. Misalnya kita pakai tidak ada angka di belakang komanya, 0. Pakai mata uangnya euro, kita setting placementnya misalnya ini euro tidak ada spasinya 1, atau euro mata uang ada spasinya 1 seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, ini akan berubah mata uang menjadi euro spasi jumlahnya per D gitu kan. Di sini tidak ada angka di belakang komanya. Kalau kita ingin rubah lagi gitu kan, tinggal file,
option, kemudian display kita rubah menjadi mata uang rupiah. Rupiah itu kan IDR. Kemudian kita misalnya pengen angka di belakang komanya ada, yaitu kita buat maksimum yaitu 2. Kemudian penulisannya kita pakai mata uang ada spasinya seperti ini. Kemudian oke. Nah, ini akan berubah seperti ini. Nah, kemudian untuk menginput material. Nah, material ini kita input di data RAP ini di harga bahan. Nah, ini harga bahan ada. Batu kali 300.000 per meter kubik. Jadi kita input batu kali mana nih? Batu kali atau batu belah itu 300.000. Nah, ini tak usah menginput material ini, tak usah ada per. Gak usah. Kalau kita input per D itu tidak akan bisa. Ini diinput biasa aja 300.000, tinggal tulis 300.000 seperti ini. Kemudian kita lihat lagi bata merah 750 per buah. 750. Tinggal tulis aja 750. Ini adalah harga satuan sebenarnya kalau untuk material di sini. Silakan teman-teman input semuanya. Nah, di sini kalau teman-teman pengen tahu D itu day, HR itu hour, itu bisa dilihat di sini file option. Nah, kalau teman-teman lihat di advance, ini ada menit itu satuannya min, hour atau jam HR, day itu adalah day atau tulis D HR min, week itu WK, month itu month. Ini bisa kita rubah-rubah seperti ini tuh. Bisa D ya pakai D aja kita rubah, nanti di sini jadi D gitu kan. Itu bisa kita rubah seperti itu. Jadi option advance, nah bisa kita rubah-rubah ininya. Nah, misalnya saya ingin D-nya tetap day seperti ini, tinggal kita oke. Nah, input silakan input semua harga satuan material sampai selesai sesuai dengan data RAP ini. Teman-teman lihat di harga bahan, ini di input, ini adalah harga satuannya. Silakan input sampai selesai. Nah, setelah teman-teman menginput semua standar rate dari harga daftar satuan bahan bangunan, ini sudah diinput semua berdasarkan data-data material ini. Kemudian kita lanjut ke overtime rate. Nah, ini adalah OPT.rate atau overtime rate, itu adalah harga lembur. Nah, jadi harga khusus lembur, di mana overtime rate ini dikhususkan untuk tipe work saja. Sedangkan kan tadi standar rate ini untuk tipe work dan material, tapi sedangkan overtime itu untuk tipe work. Kenapa untuk tipe work? Karena kan ini adalah harga lembur. Gak mungkin kan kalau material ada lemburnya. Apakah pasir itu punya lembur? Tidak mungkin itu kan. Balok ada lembur? Tidak mungkin. Tetapi karena yang memiliki lembur itu atau overtime itu kan hanya untuk pekerja. Pekerja bisa lembur malam atau misalnya hari libur bisa dilemburkan. Itu kan hanya untuk pekerja. Makanya di sini overtime ini dikhususkan untuk tipe work. Nah, di sini juga kalau teman-teman lihat kan ini akan secara otomatis muncul angkanya 0 per D, RP 0 per D. Nah, sedangkan di material ini kan kosong. Kita input di sini tidak akan muncul angkanya. Kita tulis apapun pakai keyboard itu tidak akan muncul itu kan. Hanya di tipe work saja. Nah, untuk menginput overtime rate itu juga kita lihat di data RAP atau RAB itu di analisa upah. Ada harga per jam atau upah per jamnya. Nah, lihat di sini untuk pekerja atau asisten tukang itu harga upah per jamnya 10.500. Tinggal kita inputkan hampir sama dengan standar rate. Kita tulis di sini 10.500, 10.500. Karena harganya di sini per jam, kita lihat kan di sini per jam. Maka di sini kita inputnya 10.500 per jam itu HR. Enter. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, ini 12.500 untuk tukang kayu, kita input berarti 12.500 per jam per HR. Input lagi semua, atau teman-teman bisa di drag seperti ini, misalnya harganya sama sampai tukang cat, kemudian kepala tukang kan beda, itu 13.500 dan mandor 15.500. Tinggal kita tulis 13.500 per HR.
15.500 per HR. Nah, ketika teman-teman overtime ini sudah diinput, kita masuk ke cost per use. Nah, cost per use ini adalah biaya per penggunaan. Artinya itu adalah harga untuk borongan. Karena di sini ketika teman-teman memasukkan standar rate dan overtime rate, maka pekerja yang digunakan adalah pekerja harian. Sedangkan ketika teman-teman ingin memasukkan pekerja di proyek itu adalah pekerja borongan, teman-teman gunakan cost per use. Nah, di sini untuk cost per use ini adalah bisa dalam dua bentuk, yaitu borongan upah jasa ataupun jasa plus material. Ini akan saya gunakan atau saya bahas di tutorial selanjutnya. Kita fokus kepada pekerja harian dulu. Jadi karena ini tidak akan saya bahas di tutorial kali ini, akan saya bahas di tutorial selanjutnya, maka ini dikosongkan. Nah, di data RAP itu sudah lengkap. Ketika teman-teman lihat RAP, di sini ada harga harian, orang harian. Di sini ada harga untuk borongan. Nah, upah tenaga borongan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan borongan, misalnya pekerjaan tanah, galian tanah biasa, ini kan borongannya ada. Jika tenaga borongan untuk jasanya saja itu 60.000 per meter kubik. Jika menggunakan jasa plus material itu harganya 60.000, sama karena galian tanah ini tidak menggunakan material. Di sini sudah jelas di RAP itu. Ketika nanti di tutorial selanjutnya akan dibahas tentang cost per use atau borongan, itu nanti akan tetap menggunakan data RAP. Nah, karena di sini tidak saya bahas, kita kosongkan dulu. Kemudian kita lanjut ke accrue add. Nah, accrue add ini adalah untuk menentukan kapan dan bagaimana sistem pembayaran. Jadi sebenarnya accrue add ini adalah sistem pembayaran. Jadi ketika teman-teman di proyek itu kan pasti kita misalnya ada tukang kerja sama kita, itu dibayarnya seperti apa? Di sini ada 3. Ada start, prorated, dan end. Apa perbedaan dari ketiga ini? Start, prorated, dan end. Nah, bisa kita pilih. Start itu ada pembayaran dilakukan di awal. Jadi sebelum mulai pekerjaan, tukang bangun rumah, saya bayar dulu di awal 100 juta, baru dia mulai kerja. Itu namanya pembayaran di awal sebelum melaksanakan pekerjaan atau sebelum pekerjaan dimulai. Kalau dibayar dengan namanya sistem progress, pekerja melakukan pekerjaan, dibayar seminggu itu dihitung, dia udah mengerjakan berapa persen, kita bayar berdasarkan hasil kerjanya atau berdasarkan progres yang sudah dicapai atau sudah dilaksanakan, itu namanya prorated. And pekerjaan selesai dulu sampai 100%, baru dibayar di akhir setelah pekerjaan itu 100% selesai. Jadi start ini pembayaran dilakukan di awal sebelum dimulainya pekerjaan, prorated dibayarkan berdasarkan progres, jadi berdasarkan hasil kerjanya, dan end itu dibayar setelah proyek selesai 100% atau pekerjaan setelah selesai 100%. Nah, di sini biasanya di proyek itu macam-macam tipe pembayarannya, tapi umumnya biasa menggunakan sistem opnam. Opnam itu adalah sistem berdasarkan progres. Itu makanya kalau saya biasanya menggunakan pembayaran berdasarkan progres atau berdasarkan hasil kerja. Makanya saya menggunakan prorated. Di sini saya tulis prorated semua sistem pembayarannya. Kemudian ketika boleh teman-teman pilih start, end, atau prorated, tapi saya di sini menggunakan prorated. Kemudian karena sistem pembayaran saya ini menggunakan sistem pembayaran progres, kemudian setelah teman-teman memilih atau menentukan semua jadi prorated, kita lanjut ke base calendar. Nah, base calendar ini itu hanya untuk menentukan kalender kerja apa saja sih yang digunakan gitu kan. Nah, ini juga hanya bisa diinput di tipe work. Nah, untuk tipe kalender ini itu kalau teman-teman sudah membuat tipe kalender sendiri, itu bisa akan muncul di sini. Misalnya kan kayak kemarin kita sudah belajar tentang change working time. Nah, itu kan kita buat kalender sendiri. Jadwal kalendernya itu jadwal proyek gedung A. Nah, di sini nanti kita pilih saja jadwal kalendernya sesuai dengan kalender yang telah kita buat, yaitu jadwal proyek gedung A. Dan ini hanya bisa diinput untuk tipe pekerjaan work gitu kan. Untuk material dan
cost itu kosong nilainya atau tidak ada kalendernya. Nah, ini pilih saja setting semua sesuai dengan kalender yang kita gunakan. Kemudian setelah base kalender ini kita lanjut ke kode. Kode ini hampir sama dengan inisial dan grup sebenarnya. Kode ini itu hanya kode, misalnya di inisial kan misalnya tukang kayu bisa tulis TK. Grup ini ditulis misalnya tim Pak Reja gitu kan. Nah, ini sebagai inisial gitu kan. Tim Pak Reja, misalnya tim Pak Reja gitu kan. Terus di sini kode misalnya bisa saja untuk pekerja ini worknya misalnya kodenya saya kecilkan dulu biar kelihatan. Seperti ini, saya kecilkan dulu. Misalnya pekerja ini kodenya misalnya PKRJ, itu tidak apa-apa teman-teman tulis. PKY ini hampir sama dengan inisial, jadi sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya Paku, Pak gitu kan, itu boleh diisi. Sebenarnya inisial, grup, dan kode ini tidak terlalu penting, ini boleh diisi atau tidak. Saya biasanya untuk inisial, grup, dan kode tidak pernah diisi. Di resource sheet ini yang biasa saya isi itu adalah resource name, tipe, material label, standard rate, maximum unit, overtime rate, cost per use jika menggunakan borongan, add create untuk sistem pembayarannya, dan juga base kalender atau jadwal kalender yang digunakan. Nah, ini adalah untuk menginput atau membuat daftar list resource di resource sheet. Jadi nanti data-data ini ketika teman-teman sudah buat seperti ini nanti akan kita gunakan dalam penginputan resource name. Jadi silakan teman-teman input dulu data ini, dilanjut sampai selesai berdasarkan data RAP. Ketika sudah selesai, ini akan mempermudah teman-teman dalam mengikuti tutorial selanjutnya tentang penginputan resource name dan RAB seperti ini. Nah, nanti penginputan resource name dan RAB seperti ini. Nanti setelah ini akan bisa dibuat analisa lebih lanjut seperti analisa efek keterlambatan, analisa untuk cookie proyek gitu kan. Jadi untuk tutorial kali ini penginputan tentang resource sheet saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.